Terima kasih. Selamat malam, Bapak dosen, Bapak Dr. Henry Praherdiono, SSI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah lingkungan belajar kaya teknologi. Perkenalkan, nama saya Cindy Anika Krisan Paranoan, mahasiswa pasca sarjana teknologi pembelajaran Universitas Negeri Malang. NIM saya sendiri adalah 23012-1800102. Offering kelas saya adalah B23. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing atau saya akan mereview hasil bacaan saya untuk buku yang pertama, yaitu Design for Learning, tulisan dari Jason K. McDonald and Richard E. West. Baik, terima kasih. Alasan saya sendiri memilih buku ini sebagai buku bacaan saya. Yang pertama adalah karena Design for Learning ini atau desain pembelajaran untuk pembelajaran sangat dibutuhkan, yang mana buku bacaan ini akan menjadi dasar yang fundamental namun kuat bagi saya yang ingin sekali terjun dalam dunia instructional design itu sendiri. Sehingga dalam buku ini akan membahas hal-hal dasar, namun itulah yang menjadi komponen-komponen penting yang harus dimiliki oleh seorang instructional design atau desainer pembelajaran itu sendiri. Baik, di dalam buku ini terbagi menjadi dua part. Part yang pertama adalah instructional design practice, dan part yang kedua adalah instructional design knowledge. Nah, dalam setiap partnya saya memilih atau terdapat bagian-bagian yang menjadi tendensi saya ataupun sesuai dengan kebutuhan saya dalam bidang saya ke depannya. Yang pertama adalah determining environments and contextual needs. Nah, di sini dalam menentukan lingkungan pembelajaran yang kontekstual atau sesuai dengan kebutuhan dari pembelajar itu sendiri terdapat atau bisa dimulai dengan need assessment. Ini yang saya bisa terima atau saya serap dari bacaan kali ini, di mana need assessment ini purpose-nya untuk identify gap between current performance state dan juga desired performance. Sehingga need assessment ini kita sangat butuhkan untuk bisa mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja ataupun kompetensi yang saat ini sudah dicapai oleh pembelajar dengan kompetensi yang seharusnya, yang ideal atau yang diinginkan. Nah, dalam konteks ini, kalau saya hubungkan dalam keseharian saya sendiri, yang dimana saya goalnya lebih kepada ingin sharing dengan pendidik seperti itu, sehingga pembelajar ini bisa jadi adalah peserta didik maupun pendidik itu sendiri. Nah, dalam need assessment ini sendiri terdapat beberapa step yang perlu dijalani atau dilalui oleh seorang instructional design. Yang pertama adalah identification of problem atau identifikasi masalah ini untuk mengumpulkan data to address the gap in performance, sehingga akan mengumpulkan berbagai sumber atau informasi yang bisa menyatakan di mana sebenarnya kesenjangan kinerja atau kesenjangan kompetensi itu berada. Yang kedua adalah seorang instructional design harus mengidentifikasi data sources, di mana instructional designer ini akan mengumpulkan data yang akan membantu pembelajar untuk dapat mengeksplor situasi yang dari berbagai sudut pandang, sehingga nanti seorang instructional designer ini akan dapat melihat dari berbagai sudut pandang pembelajar, seperti misalnya dapat dilakukan melalui analisa tugas, direct observation, focus group, ataupun interview, analisa dokumen, ataupun survei, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini adalah data collection, di mana data collection ini untuk dapat langkah step selanjutnya ketika sudah mengidentifikasi dari data-data sumber yang diterima, maka selanjutnya
dapat dianalisa. Jadi tahap atau step yang keempat adalah data analysis, di mana ketika data collection ini sudah lengkap, maka desainer pembelajaran ini akan menganalisa pola dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada problem di awal assessment tadi atau gap performance-nya itu sendiri. Nah, yang kelima adalah step recommendation, di mana instructional designer ini akan memberikan rekomendasi kepada klien atau pembelajarnya sesuai dengan tingkat kebutuhan dari pembelajar itu sendiri. Nah, bagi saya ini sangat relate dan penting ya untuk kebutuhan saya sendiri, di mana saya bisa menerapkannya dengan tujuan untuk membantu rekan-rekan guru di sekolah. Jadi di setiap hal-hal yang mungkin menjadi permasalahan di dalam kelas dapat kita telaah dan identifying bersama sehingga kita bisa memberikan pelatihan ataupun pendampingan apa sih ataupun bahan pelatihan apa yang bisa diberikan kepada guru sesuai dengan kebutuhannya. Nah, nanti guru pun dapat menerapkan ini pada kelasnya untuk peserta didik seperti itu. Nah, yang kedua, pada part yang kedua, saya tertarik dan saya mendapatkan insight tentang standards and competencies for instructional design and technology profesional, di mana saya sendiri karena ingin berkecimpung dalam dunia teknologi pembelajaran itu sendiri, sehingga kami instructional designer ini perlu mengetahui dan perlu mendalami dan mencapai standar dan kompetensis bagi seorang instructional designer itu sendiri. Nah, di dalam pembahasan ini banyak sekali organisasi-organisasi yang memberikan standar dan kompetensi apa yang harus diraih bagi setiap instructional designer yang ingin terjun ke dalamnya. Namun saya lebih mengerucut atau saya lebih memperhatikan terkait ACT itu sendiri, di mana ACT yang menjadi salah satu organisasi tertua dari teknologi pembelajaran itu sendiri. Nah, dalam pembahasan ini juga lebih menitik beratkan kepada sumber dari ACT tahun 2018-2008 tentang creating, using, dan juga managing. Nah, ada 3 komponen penting yang menjadi dasar umum, yaitu knowledge, skill, dan abilities statements for educational technologies itu sendiri. Nah, dalam sini juga terdapat kumpulan organisasi profesional untuk training, international society, talent development, educational communication and technology, dan masih banyak lainnya. Nah, ada penjabaran kompetensi dan standar dari berbagai organisasi. Salah satunya adalah ACT, sesuai yang tadi saya sampaikan, sebagai salah satu organisasi tertua dalam dunia teknologi pembelajaran yang telah mengembangkan standar untuk educational technologies pada 5 area. Nah, ini yang mungkin akan menjadi perhatian saya pribadi ke depan sesuai standar dan kompetensi yang perlu saya garap dan saya capai. Yang pertama adalah content knowledge, lalu content pedagogi, lalu learning environments, lalu ada professional knowledge and skill, juga bagian research itu sendiri. Nah, itu adalah poin-poin penting yang telah saya sampaikan dan juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa saya nantinya akan mendalami dan bisa berbagi, bermanfaat bagi rekan-rekan guru, bagi pengembangan kompetensi saya di dunia instructional designer sendiri, dan juga tentunya dengan saya dapat mempelajarinya ini hal-hal yang tadi telah saya sampaikan, maka tentunya hal-hal ini akan bertujuan dan bermuara pada fasilitasi belajar dari pembelajar itu sendiri, baik guru maupun peserta didik, dan juga dapat meningkatkan improving performance dari pembelajar, baik diri saya sendiri maupun nanti bagi sasaran ataupun target pembelajar saya ke depannya. Mungkin tersebut hal yang dapat saya sampaikan pada sharing atau hasil review bacaan buku saya yang pertama tentang Design for Learning. Sekian dan terima kasih.